pasti ya tahu ya kalau hari Minggu ini kita mau ibadah bersama-sama dari rumah bersama Kakak Deli dan Kakak Tania. Oke ya. Nah, hari ini kita memiliki tema yaitu kasih Allah besar dan luar biasa. Apa tadi temanya Kakak Tania sekali lagi? Kasih Allah besar dan luar biasa. Wow ya. Oke ya. Tapi adik-adik di rumah semuanya sudah siap ya. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau Siapkan Alkitabnya dulu adik-adik. Alkitabnya dulu, ambil Alkitabnya ya. Untuk adik-adik semuanya di rumah pasti ada sudah disiapkan ya Alkitabnya. Oke, apa Nas pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 14. Kebalik kakak, apa benar? 14. Ya, apa tadi? Sampai ke ayat yang 21. Oke, buka Alkitab. Sudah buka atau perlu diulang lagi kakak? Oh ya, ulang lagi pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-14 sampai 21. Siap pasti semuanya ya, Alkitabnya di tangannya masing-masing ya. Yuk kita semuanya baca Alkitabnya ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, kita mau nyanyi lagu apa nih kakak? Ada nyanyinya ya. Siapa yang pernah melihat pelangi? Pelangi cantik kakak. Pasti cantik. Siapa yang pernah jalan keluar? Kalau di atas kepalanya itu ada apa di atas kepala itu Kakak Tania? Ada langit. Ya. Ini kakak, ada matahari yang panas. Iya. Ya pokoknya ya kita mau menyanyi lagunya yaitu
kasih, pada saat ini kami dapat beribadah sekolah minggu dari rumah. Tuhan tolong berkati ibadah sekolah minggu kami ini dari awal sampai berakhir. Dan Tuhan bantu juga biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan pada kami nanti dapat kami lakukan di setiap harinya. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita menyanyi lagi dengan judul Bapakku Datang. Musik. semuanya di rumah, tahu nggak? Yesus mati untuk menebus dosa kita. Kemudian dia bangkit kembali kepada hari yang ketiga ya, untuk kita semuanya ya. Kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus karena mau mati menebus dosa kita dan bangkit untuk kita semua ya. Ada lagunya loh, lagunya 1, 2, 3 Yesus bangkit. Ayo bernyanyi bersama-sama kakak semuanya ya. Judulnya 1, 2, 3 Yesus bangkit. Musik. Yesus bangkit, glory haleluya, pujilah
3 ayat 14-21. Berbunyi demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan di dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak dapat kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Seperti barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kegiatan sehari-hari. Amin. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Koko, Keke, dan Jennifer. Hai teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Baik kan? Puji Tuhan kalau begitu. Koko, Keke, dan Jennifer mau main tebak-tebakan loh. Teman-teman mau ikut nggak? Oke deh kalau mau ikut, yuk kita mulai sekarang. Tebak-tebakan pertama ini dia. Boleh nggak sih kita berbohong? Gak boleh. Boleh nggak kita mencuri? Gak boleh dong. Boleh nggak kita marah-marah? Gak boleh juga. Boleh nggak kita sombong? Gak boleh. Kenapa sih nggak boleh semua? Karena kita diajarkan untuk mengasihi, tidak boleh menyakiti orang lain. Apa itu kasih? Kasih itu saling sayang, sabar, tidak suka marah-marah, tidak sombong, dan murah hati. Sayang kepada teman-teman seperti kasih Yesus. Ada kan lagunya? Ini lagunya, musik. Nah, tadi Jennifer dan Keke udah nyanyiin lagu kasih kan? Memangnya kasih siapa sih yang besar buat Jennifer dan Keke? Kasih papa dan mama dong, kok. Betul, karena papa dan mama sangat mengasihi kita. Papa, mama tidak akan pernah memberikan sesuatu yang buruk untuk kita anaknya. Seringkali papa, mama memberi makanan yang terbaik bagi kita. Misalnya, papa hanya makan tempe. Kita makan apa? Kita makan telur. Nah, mama makan sayur dan ikan asin. Kita makan Daging ayam. betul. Apa yang papa mama lakukan adalah perbuatan kasih yang merupakan bentuk pengorbanan yang didasari oleh cinta. Tapi kita tidak menyadari kasih tulus yang papa mama berikan. Kasih mereka terus-menerus mengalir. Papa, mama rela bersusah payah demi keberhasilan anaknya. Kasih itu begitu besar. Tapi ada loh kasih yang paling besar. Lebih besar dari kasih sayang papa dan mama.
Tahu nggak? Tahu, Jennifer tahu. Kasih yang paling besar adalah kasih Allah kepada kita, betul kan? Betul sekali Jennifer. 100 untuk Jennifer. Bagaimana sih cara Allah mengasihi kita? Dosa membuat kita berbohong, dosa membuat kita marah-marah, mencuri, menyakiti, menyontek, mengganggu, dan melakukan perbuatan dosa lainnya. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita supaya kita tidak masuk neraka. Terus bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Saya tahu. Cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita adalah Ia turun ke dunia dari rumahnya di surga untuk menjadi manusia. Bahkan Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Tuhan Yesus mau menjadi juru selamat kita dan Ia mau datang kepada Tuhan kita. Kamu mau nggak Jennifer diselamatkan dan datang kepada Tuhan? Mau. Teman-teman di rumah pasti mau juga kan? Teman-teman, kalau seorang papa dan mama saja begitu mengasihi kita, pasti Allah jauh lebih mengasihi kita. Seperti dalam pembacaan Alkitab kita tadi pada ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Hai, apa kabar adik-adik tersayang? Sehat, baik. Ibu pendeta sehat dan juga baik. Puji nama Tuhan. Adik-adik, kita sampai di dalam pesan firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan dan juga sama-sama akan kita lihat dengan baik sampai nanti pesan firman Tuhan selesai. Adik-adik, seperti biasa, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita melipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih bersemangat, terutama untuk mendapatkan pengajaran melalui pesan firman Tuhan. Berkati kami yang ikut ibadah sekolah minggu, yang siap mendengarkan pesan firman Tuhan. Berkati Ibu Pendeta yang akan memperdengarkannya. Biarkan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami tetap bersukacita dan bersemangat. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, seperti tema yang hari ini dibawa untuk kita dengarkan dan kita lakukan adalah kasih Yesus besar dan luar biasa. Yeay. Kasih Yesus itu betul-betul besar dan luar biasa. Luar biasa itu seperti apa Ibu Pendeta? Luar biasa itu sangat tinggi, sangat luas, sangat hebat. Tidak ada pribadi yang lain yang memiliki kasih yang hebat seperti kasih yang Tuhan Yesus miliki untuk dunia, untuk adik-adik, untuk Ibu Pendeta, untuk Mama Papa, untuk semua manusia. Nah adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini akan menunjukkan betapa besar dan luar biasanya kasih Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tadi dalam pembacaan Alkitab Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, Ibu Pendeta akan mengajak adik-adik untuk lebih melihat jauh ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-21 yang sama-sama akan kita pahami melalui gambar yang akan adik-adik saksikan. Adik-adik, Ibu Pendeta akan membacakan satu ayat terlebih dahulu. Ayat 19a mengatakan demikian. Terang telah datang ke dalam dunia. Adik-adik, seperti di ayatnya yang ke-19a yang mengatakan terang telah datang ke dalam dunia. Nah, lihat gambar ini adik-adik. Kata-katanya adalah Tuhan Yesus menyelamatkanmu. Nah, dikatakan di ayat yang ke-19, terang telah datang ke dalam dunia.
sedang memegang tangan adik-adik. Jadi adik-adik mari kita bayangkan seperti di gambar, Tuhan Yesus sedang memegang tangan kalian. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Lihat kata-kata di bawahnya. Tuhan Yesus menyelamatkanmu. Tuhan Yesus yang adalah terang itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Dan adik-adik, dia melakukan hal yang sama bagi kita. Dia datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita. Mari kita lihat gambar yang kedua. Nah, adik-adik, seperti kata Ibu Pendeta tadi, bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Dan dia datang ke dalam dunia hanya untuk menyelamatkan kita. Dia melakukan hal yang sama kepada adik-adik. Inilah yang dia lakukan. Selama adik-adik di kandungan ibu, Tuhan Yesus memeliharamu. Ketika adik-adik lahir, Tuhan Yesus pun terus menerus memelihara adik-adik. Begitu luar biasa, bukan adik-adik? Selanjutnya, gambar yang ketiga. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat senang ketika adik-adik lahir, ketika kita semua lahir. Tapi dia berduka karena kita terlahir dengan dosa di hati kita. Jadi ada pertanyaannya, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus berduka? Padahal di awal tadi Tuhan Yesus katakan bahwa dia senang ketika kita lahir ke dunia. Kenapa Tuhan Yesus berduka? Itu karena dosa kita. Gambar selanjutnya kita perhatikan dengan sangat baik. Bukan hanya kita perhatikan dengan baik, tapi mari kita perhatikan dengan sangat baik. Tuhan Yesus berduka karena dosa yang ada di hati kita. Dosa itu membuat kita bisa berbohong. Dosa itu membuat kita bisa marah-marah kepada teman, marah-marah kepada mama papa, marah-marah kepada orang sekitar kita. Dosa itu pun membuat kita bisa mencuri, adik-adik. Ini yang membuat Tuhan berduka. Selanjutnya, Tuhan Yesus berduka karena dosa membuat adik-adik bisa menyakiti orang lain, bisa menyakiti ciptaan yang lain. Adik-adik pintar mencontek, padahal tidak boleh mencontek. Belajarlah dengan jujur dan benar. Dosa juga membuat adik-adik bisa mengganggu teman-teman, bisa membuat orang lain betul-betul merasa, ih, tidak enak ada dia di sini, dia suka mengganggu. Dan banyak dosa, perbuatan-perbuatan dosa lainnya yang membuat Tuhan Yesus berduka. Gambar selanjutnya. Adik-adik yang terkasih, tadi Tuhan Yesus berduka karena dosa yang membuat kita melakukan banyak hal yang tidak baik. Tetapi kita ingat, mari kita betul-betul hayati kata-kata ini bahwa Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kita semua manusia. Dan Tuhan Yesus ingin kita betul-betul boleh senantiasa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mari adik-adik kita melihat di ayatnya yang ke-21 yang Ibu Pendeta akan bacakan dalam pembacaan Alkitab kita tadi. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, ini yang dikatakan dalam gambar dengan kata-kata yang ada di bawah, bahwa Tuhan Yesus mengasihimu dan Tuhan Yesus ingin kita datang kepada Tuhan Yesus seperti di ayat yang ke-21. Tuhan Yesus menginginkan kita
bukan hanya datang kepada Tuhan Yesus, tetapi kita mau melakukan apa itu kasih. Apa itu segala perbuatan, segala ucapan yang Tuhan Yesus sangat sukai. Adik-adik, seperti itulah contoh dari perbuatan-perbuatan dosa yang membuat Tuhan Yesus sangat berduka. Tetapi adik-adik, seperti pada gambar ini, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan adik-adik supaya adik-adik dan semua orang percaya tidak masuk ke dalam neraka. Kita lihat pada gambar berikutnya. Lalu bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan adik-adik? Tuhan Yesus mau adik-adik turun ke dunia dari rumahnya di sorga untuk menjadi manusia. Tuh, ada gambar bayi Tuhan Yesus yang mau turun ke dalam dunia untuk jadi manusia. Bahkan dia pun rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita tidak masuk neraka. Gambar selanjutnya. Adik-adik, pada hari yang ketiga setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia bangkit dari kematian dan menang atas dosa. Menang atas dosa karena kasih Yesus yang sungguh luar biasa besar. Adik-adik yang terkasih, seperti gambar berikut, Tuhan Yesus mau adik-adik menjadi juru selamat kita. Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Dia mau kita masuk ke dalam surga bersama-sama dengan Dia. Gambar selanjutnya. Nah adik-adik, tadi Ibu Pendeta mengatakan ada satu ayat lagi yang belum terbaca, yaitu di ayatnya yang ke-21. Yang demikian Ibu Pendeta akan bacakan lagi ayat 21 dalam pembacaan Alkitab kita. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Adik-adik yang terkasih, pada saat kita boleh menyadari Tuhan Yesus yang adalah terang itu mau datang ke dalam dunia dan memang telah datang ke dalam dunia, Dia berduka dengan dosa yang ada di hati kita. Dia juga sedih dan tidak senang dengan perbuatan-perbuatan dosa yang kita pernah lakukan. Namun dikatakan di ayatnya ke-21, bila kita datang kepada terang itu, bila kita datang kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, itu artinya kita boleh mengetahui bahwa dengan kasih-Nya yang besar, Dia yang mau turun menjadi manusia, Dia yang mau mati di kayu salib, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Pengetahuan itu sudah kita miliki, lalu kita ingin selalu datang kepada Tuhan Yesus, mau lebih mengenal Tuhan Yesus lagi, mau terus merasakan kasih yang Tuhan Yesus miliki. Maka mari kita melakukan kasih tersebut. Seperti apa contoh kasih itu, Ibu Pendeta? Contohnya adalah saling menyayangi, sabar, murah hati, tidak suka marah-marah, dan melakukan apa yang baik, mengatakan apa yang sopan, apalagi kalau kita ada di hadapan orang tua kita. Berarti adik-adik, pada saat kita sudah mengetahui bahwa kasih-Nya begitu besar kepada kita, lalu kita mau datang kepada Dia untuk terus-menerus mau melakukan kasih tersebut, maka adik-adik, yakinlah Tuhan Yesus bukan hanya akan menjadi penyelamat kita, tetapi perbuatan-perbuatan kita boleh nyata di dalam hidup kita, dan itu boleh kita wujudkan. Dan tentunya kita mewujud nyatakannya tidak seorang diri, seperti ada di ayat yang ke-21 pada bagian yang terakhir, yang berkata bahwa perbuatan
perbuatannya dilakukan dalam Allah. Artinya adik-adik, kita saat melakukan perbuatan kasih tadi tidak seorang diri, tetapi selalu ada Tuhan Yesus yang menolong kita, memampukan kita untuk terus-menerus berbuat kasih, yaitu kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semuanya itu supaya kita dapat hidup bersama Tuhan Yesus selamanya, supaya Tuhan Yesus selalu memegang tangan kita sampai kita beranjak besar, dewasa. Dia akan selalu pegang tangan kita, yang artinya dia akan selalu tolong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan nyata kasih itu sendiri. Dan adik-adik, demikian pesan firman Tuhan. Ingat, kita mau menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Amin untuk pesan firman Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu besar dan luar biasa. Tolong kami sampai selama-lamanya untuk bisa melakukan kasih yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan seumur hidup kami. Tuhan, di dalam doa syafaat hari ini, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia dan seluruh dunia, supaya dapat menangani pandemi COVID-19 ini dengan baik dan bijaksana. Terlebih-lebih saat ini vaksin sedang diberikan pada warga masyarakat, sehingga kami boleh senantiasa terus dalam keadaan sehat, dan ini biarlah menjadi jalan keluar untuk kami sekalian supaya dapat menangani COVID-19 ini dengan baik. Tuhan berkati vaksin yang diberikan pada seluruh masyarakat. Kami juga mau berdoa untuk gereja di masa pandemi COVID-19 ini. Biarkan kami tetap dapat melayani anak-anak, tetap dapat merasakan lawatan Tuhan lewat ibadah sekolah minggu online. Dan orang tua kami atau orang-orang di luar sana yang juga ibadah tatap muka, biarkan mereka orang-orang yang kami kasihi yang beribadah tatap muka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tentunya mereka pun tetap melakukan dan mematuhi protokol kesehatan. Kami percaya itu boleh melindungi, menyertai, dan Tuhan boleh memberkatinya. Kami mau berdoa untuk tenaga kesehatan yang sampai saat ini pun masih bekerja untuk memberikan kebaikan tubuh, memberikan kesehatan bagi pasien yang terinfeksi COVID-19. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan hebat dan luar biasa bagi tenaga kesehatan dalam pengabdian mereka untuk memberikan kebaikan tubuh bagi pasien yang terinfeksi COVID-19. Untuk anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang masih bersekolah dan beribadah di rumah saja, biarkan sekolah dan ibadah sekolah minggu di rumah, anak-anak kami tetap dalam keadaan bersukacita, bersemangat, tetap sehat, dan senantiasa boleh melakukan apa yang baik, yang orang tua mereka minta tolong, supaya ajaran kasih nyata di dalam hidup mereka meskipun pandemi COVID-19 masih melanda dan anak-anak terkasih kami masih di rumah saja. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi yang ada di luar sana dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas yang mereka jalani, harus berada di luar rumah. Berkati, lindungi orang-orang yang kami sayangi, di mana pekerjaan, pelayanan mereka boleh mereka lakukan dengan baik, dan segala sesuatu untuk kebaikan bagi tempat pekerjaan mereka, Tuhan juga berkati, sehingga segala sesuatunya boleh dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Untuk kakak-kakak sekolah minggu, agar tetap sehat, tetap kreatif, tetap bersukacita untuk boleh memberikan ibadah sekolah minggu online bagi kami sekalian. Diberkatilah guru-guru sekolah minggu sehingga mereka boleh senantiasa sukacita dan bersemangat dalam menjalani pekerjaan mereka juga.
dalam melayani kami juga. Untuk orang tua kami, berkati orang tua kami yang senantiasa mendukung ibadah sekolah minggu di rumah saja, sehingga ibadah sekolah minggu online ini boleh Tuhan berkati dan memberkati banyak orang. Berkati juga siapapun yang mendukung, sehingga ibadah sekolah minggu online sampai saat ini boleh tanpa kendala, tidak ada hambatan dan boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan hari ini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya teman-teman, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Musik. Sudah disiapkan uangnya anak-anak semuanya, adik-adik semuanya di rumah ya. Kita mau memberikan persembahan kita untuk Tuhan dengan hati sukacita dan penuh kerelaan. Lipat yang rapi dulu ya. Persembahannya jangan dikucek-kucek ya, jangan diremas-remas, tapi lipat yang rapi. Tapi sebelum mengumpulkan persembahannya, kita mau berdoa dulu ya. Doa persembahan sebelum mengumpulkan persembahan ya. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang begitu baik, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa kepada kami semuanya anak-anak-Mu dari hari ini sampai nanti ya Bapa. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar berguna bagi nama-Mu dan juga gereja-Mu ya Bapa. Berkatilah tangan-tangan kami yang memberikannya, Engkau berikan semuanya ya Bapa.
kepadamu persembahan ini kiranya berkenan di hadapanmu dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita mau mengumpulkan persembahan kita ya. Oke? Tapi selama kita mengumpulkan persembahan ada lagunya ya, adik-adik semuanya. Lagunya yaitu Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Sembari persembahannya dikumpulkan, kita menyanyi ya. Oke, kita mau nyanyi sekali lagi ya tentang kebesaran Tuhan menciptakan dunia ini. Di dunia adalah Dia ciptakan bintang-bintang. Tuhan Yesus atau Allah Bapa yang ciptakan dunia untuk kita. Kita mau menyanyi sebagai bentuk puji syukur kita pada ciptaan Tuhan, dan kita juga harus memelihara ciptaan Tuhan ya dan menyayangi. Oke, mari kita bernyanyi adik-adik semua. Musik. Dia ciptakan gunung tinggi,
sampai di penutup dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus menyertai ibadah sekolah minggu online kami. Salah satu kasih yang Tuhan boleh nyatakan adalah penyertaan yang Tuhan telah berikan. Dan kami bersyukur karenanya. Ya Tuhan, ibadah sekolah minggu online kami hari ini selesai dan kami akan beraktivitas lagi setelah ini. Berkati kami, sehatkan kami semua. Kami akan berjumpa lagi minggu depan dengan sukacita dan semangat yang sama, tidak berkurang. Mari Tuhan terus sertai kami dan biarkan kami selalu merasakan kasih Tuhan yang besar dan luar biasa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan tidak mau kita hidup dalam dosa. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyelamatkan kita sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, Supaya kita tidak binasa, tetapi Memperoleh hidup yang kekal. yuk kita datang kepada Tuhan, menjadi anak yang taat dan mengasihi Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya? Selamat hari Minggu, bertemu lagi bersama kakak di sini. Hari ini kita akan membuat sebuah aktivitas yang berhubungan dengan ayat Alkitab di ayatnya yang ke-16. Dengan bunyinya demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sesuai dengan ayat Alkitab kita hari ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat sebuah kartu ucapan. Kartu ucapannya apa aja? Adik-adik di rumah boleh siapkan bahan-bahannya seperti biasa. Kertas boleh warna apa aja ya. Nah, hari ini kakak menggunakan kertas warna coklat. Kemudian nanti kertas warna kuning, ya boleh. Kalau tidak ada warna kuning, sesuaikan warna yang ada di rumah. Kemudian yang warna merah. Nah, bentuknya seperti apa? Yang pertama, sudah akan kita bikin dulu gambar hati. Kemudian gambar ini persegi seperti ini ya. Nah, kemudian nanti lingkarannya satu. Oke, sudah di rumah, siapkan dulu ya. Ada lem, ada spidol, gunting seperti biasa, dan pensil. Oke, yang pertama yang ini ya, yang coklatnya kita lipat dua seperti bentuk buku. Nah, sudah selesai. Yang ini tadi kan seperti ini nih. Nah, nanti kita gambar seperti ini. Nah, digambar bebas ya, boleh pakai krayon, boleh pakai spidol. Kemudian ini lingkaran tadi kita mau gambar ada mata, kelihatan. Kita bikin matanya, hidung dan mulut. Nah, sudah selesai. Kemudian yang hatinya kita mau gambar seperti polkadot kayak gitu, dan kita tulis ini ya, cinta sekolah nih. Oke, nah kita coba yang pertama. Bagian yang panjangnya kita akan tempelkan. Tempel di bawahnya ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang tadi sudah kita buat mata, hidung dan mulutnya,